Hello teman-teman, welcome back to my YouTube channel, Dr. Rudi Channel. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Rudi. Dalam video ini kita akan membahas suatu penyakit yang sangat mematikan dan sangat perlu untuk kita waspadai bersama, karena penyakit ini untuk saat ini belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkan total. Penyakit itu adalah HIV/AIDS. Simak video ini sampai habis ya teman. Jadi teman-teman, HIV/AIDS itu adalah kondisi yang berbeda. HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, sedangkan AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi HIV adalah virusnya, sedangkan AIDS adalah komplikasi dari HIV itu ataupun kondisi yang disebabkan oleh HIV itu. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah suatu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Virus ini awalnya itu sangat sulit untuk kita ketahui gejala klinisnya. Bahkan ada yang tidak memiliki gejala klinis sama sekali, tetapi pada beberapa kasus bisa menyebabkan flu dalam rentang sekitar 2 minggu atau lebih. Tetapi setelah itu virus ini akan tetap bertahan dalam tubuh kita sampai bertahun-tahun. Tetapi kita sendiri tidak mengetahui, tidak memiliki gejala yang bisa menandakan bahwa seseorang itu dalam tubuhnya terdapat virus HIV. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita mengetahui bahwa kita berpotensi atau memiliki risiko untuk terpapar virus HIV? Maka kita sebaiknya untuk melakukan screening. Pemeriksaan screening yang dimaksud adalah pemeriksaan laboratorium. Nanti dokter akan merekomendasikan pemeriksaan apa aja untuk mengetahui bahwa teman-teman memiliki virus HIV di dalam tubuh teman-teman. Kemudian apa aja sih faktor risiko dari penularan HIV? Penularan HIV itu adalah penularan yang terjadi melalui kontak darah. Jadi contohnya pada pada hubungan seksual, pemakaian jarum suntik yang tidak steril, kemudian penggunaan tato, dan juga pada kondisi-kondisi lain seperti transfusi darah yang tidak jelas dari mana. Itu merupakan risiko-risiko atau faktor-faktor risiko untuk penularan HIV. Jadi teman-teman, hubungan seks yang tidak aman, tidak menggunakan kondom, anal seks, dan juga jenis-jenis seks yang lain itu bisa menularkan, apalagi jika dilakukan tidak dengan partner yang resmi atau hubungan seks secara bebas. Kemudian penggunaan jarum suntik, pemakaian tato itu merupakan cara penularan virus HIV. Kemudian setelah bertahun-tahun virus itu ada dalam tubuh kita, maka virus ini nantinya akan merusak sistem kekebalan tubuh. Maka oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan CD4. Jadi CD4 ini adalah sel darah putih yang diserang oleh virus HIV tadi. Jadi pemeriksaan CD4 di bawah nilai tertentu, nilai yang sudah direkomendasikan, menandakan bahwa CD4 itu sudah dirusak oleh HIV itu. Jadi nilai normalnya adalah sekian, dan ketika dirusak oleh virus HIV, maka nilainya akan turun drastis. Nah, ketika sel imun kita menurun, maka disitulah nantinya akan terjadi komplikasi HIV yang sangat serius yang dinamakan dengan AIDS. Jadi AIDS ini merupakan kumpulan-kumpulan gejala karena HIV tadi. Paling sering adalah TB paru, kemudian jamur di mulut, kemudian ada toksoplasma otak, kemudian diare kronis, kemudian
infeksi paru yang menahun, infeksi kulit, sarkoma Kaposi, dan lain sebagainya. Itu merupakan kumpulan-kumpulan penyakit yang pada orang normal seharusnya tidak terjadi karena imunitasnya baik. Tetapi karena pada orang HIV, karena imunitasnya menurun, maka bakteri-bakteri tadi, virus tadi, jamur tadi bisa menimbulkan gejala pada orang-orang yang seharusnya tidak bisa terjadi. Jadi teman-teman, apa yang harus dilakukan pada penderita HIV yang memang betul sudah positif HIV? Maka dia harus mengkonsumsi obat antiretroviral atau antivirus. Obat-obatnya ada berbagai macam, nanti dokter akan menentukan pengobatannya seperti apa. Tetapi yang paling penting bahwa obat ini tidak bisa dihentikan, karena obat ini tujuannya adalah menekan laju pertumbuhan virus. Dia tidak membunuh virus itu sampai angka 0, tetapi dia adalah menurunkan atau mencegah pertumbuhan virus berkembang begitu cepat. Jadi sungguh sangat tidak bijaksana jika menghentikan pengobatan antiretroviral pada penderita HIV. Kemudian yang perlu tadi saya sampaikan bahwa penderita HIV tidak bisa sembuh total, tetapi kita hanya bisa menurunkan komplikasi atau menurunkan akibat dari virus HIV tadi. Jadi bagi teman-teman yang sudah menderita atau telah terdapat virus HIV di dalam tubuhnya, perlu pasangan juga untuk di screening apakah partner saudara juga memiliki gejala yang sama atau penyakit yang sama. Ini sangat penting agar dia pun nanti diobati sehingga tidak menimbulkan komplikasi yang serius. Kemudian perlu juga untuk teman-teman ketahui bahwa banyak sekali orang yang mengucilkan para penderita HIV. Sebenarnya atau banyak juga mitos-mitos yang berkembang di masyarakat bahwa virus HIV itu dapat menular melalui gigitan nyamuk, melalui sentuhan, melalui penggunaan alat-alat makan yang bersamaan. Nah, sebenarnya jika semuanya sudah dilakukan sebagaimana normalnya, seperti menggunakan alat-alat makan bersama dan dicuci terlebih dahulu, sebenarnya itu tidak menularkan penyakit HIV. Kemudian gigitan nyamuk pun tidak menularkan penyakit HIV. Bersalaman, cipika-cipiki, itu tidak menularkan penyakit HIV. Jadi perlu kita ketahui bahwa penderita HIV tidak seharusnya untuk dikucilkan, tetapi kita kewaspadaan kita melalui penggunaan jarum suntik, kemudian produk-produk darah itu yang harus diperhatikan sehingga penularan tidak terjadi. Oke teman-teman, cukup sekian informasi singkat saya tentang penyakit HIV/AIDS dan cara penularannya. Untuk informasi yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar video ini bisa lebih berkembang. Terima kasih teman-teman, salam sehat.